Oke, selamat berjumpa lagi para pemirsa, para penonton semua, sahabat-sahabat teknisi. Ini kebetulan bulan Ramadan ya. Jadi semoga yang berpuasa dilancarkan. Jangan pada bocor-bocor. Di sini saya akan mengerjakan atau menyervis TV mereknya Mitoshiba Slim. Ini Mitoshiba Slim. Jadi produk lokal lah. Kalau Mitoshiba itu berarti produk lokal. Biasanya rekondisi brand lokal. Jadi keluhannya coba kita nyalakan aja. Apa keluhannya? Kita colokin ke jack AC. Ini jack AC-nya kita colokin. Terus tombol powernya coba kita pijit. Lampu nyala. Nah, terus mati berarti dia start ya. Tapi di layar tidak keluar. Kembali lagi standby. Nah, start lagi. Dia start tapi kembali start lagi. Terus pas start juga di layar. Oh, gambarnya segini tuh. Ada kecil. Tuh gambarnya kecil. Sama redup, terus gambarnya ke pinggir nggak penuh, terus mati lagi. Nah, gitu ya. Terus tadi gambarnya sempat muncul gambar tapi nggak penuh, terus mati lagi. Tuh, hidup mati, hidup mati. Nuh, lampu standby-nya kembali nyala, redup. Jadi kedip-kedip. Intinya tidak muncul gambar. Lampu standby kedip-kedip. Oke, coba kita bongkar aja unitnya apa yang bermasalah. Kebetulan ini TV udah saya buka casingnya tadi, tinggal kita ukur aja. Ini penampakan mesinnya, ini Mitoshiba Slim. Kelihatannya masih bersih ini, soalnya produk baru sih ini. Jadi sebelum kita lebih lanjut mengecek, kita lihat dulu secara fisik. Secara fisik apakah ada elko yang kembung, dilihat satu-satu gitu. Ya dilihat aja lah secara kasat mata. Apakah ada elko yang kembung atau ada yang putus, atau ada yang terbakar, secara kasat mata dilihat dulu. Nah, misalkan secara kasat mata dilihat nggak ada yang mencurigakan, terus nah kita baru balik PCB-nya. Soket-soketnya kita copot-copot dulu biar memudahkan dalam pemeriksaan. Terkecuali jack AC ini. Jack AC jangan kita copot buat mengecek. Nah, terus kita balik PCB-nya. Ini PCB-nya. Dilihat dulu di bawahnya apakah ada yang maksudnya ada yang terbakar gitu, atau ada solderan yang renggang. Dilihat dulu secara kasat mata. Tapi ini kelihatannya masih bersih, solderan juga masih bagus kelihatannya. Nah, jika secara kasat mata tidak ada yang mencurigakan, baru kita persiapkan apometer, terus solder, juga kopi.
Jadi pertama-tama kita cek dulu PCCB Plus. Jadi PCCB Plus itu dari trafo switching, dari trafo ini, dari urutan yang pertama, kalau dari atas yang pertama ini, pokoknya kalau B Plus itu dari trafo switching menuju ke playback. Nah ini berarti ini patokannya dari trafo switching pakai dioda, jalurnya terus ke elko, terus ke R, nah R terus ke playback, itu B plus. Coba kita ukur apakah B plusnya normal atau enggak. Coba kita nyalakan sambil B plus diukur, sambil lihat di APO apakah berapa volt tegangannya. Nah di sini saya udah on kan, ternyata PCCB plus cuman 40 volan. Kan normalnya PCCB plus itu 110 115 kalau TV slim begini. Ini cuman ada 45 volt. Jadi pasti nggak bakalan normal, hidup juga. Pertama-tama kita open dulu beban ke FBT, takutnya FBT short atau kapasitor short atau TR horizontal short. Jadi kalau open beban itu berarti PCC yang ke arah FBT dicopot. Mau dicopot R-nya atau dari sini bisa dari kaki FBT. Ini kan pakai R. Ini R-nya ke sini. Kita copot aja R-nya. Oke, beban ke FBT sudah saya copot. Coba kita cek lagi PCCB plusnya apakah tetap drop atau udah normal. Setelah di open pun masih tetap nggak naik-naik. Ini kan PCCB plus ya, ini B plus. Nah ini ke FBT, jadi setelah R ini kan nggak ada tegangan tuh. Saya udah cut tadi, ini ada, ini nggak ada, udah saya cut bebannya, tapi PCC tetap drop. Berarti ini bermasalah, bukan karena FBT drop. Jadi ini PCCB plus drop. Bisa kemungkinan juga ada beban yang short, itu beban ke misalkan ke IC vertikal. Tapi kan ini ke IC vertikal pakai R. Jadi kalaupun misalkan IC vertikalnya short, pasti R ini yang akan putus karena pakai R. Jadi saya akan coba cek dulu elko-nya, elko B plusnya apakah bagus atau enggak. Kalau dilihat dari atas sih bagus, enggak kembung. Tapi kadang-kadang kan dari bawah, misalkan dari atas bagus, kadang-kadang dari bawah. Jadi kita lihat, nah ini udah jatuh tadi. Ini elko B plusnya pakai 100 UF 100 UF 160 volt. Tapi kalau dilihat dari fisiknya bagus. Ini bagus tuh, nggak kenapa-napa. Jadi coba kita pasangkan lagi aja ininya elkonya, karena kelihatannya bagus. Atau mau diganti juga, misalkan kita coba ganti boleh. Ini kan yang bekasnya. Nah akan saya ganti pakai yang ini, sama nilainya 100 UF. Nah sama nilainya ya, ini yang bekasnya tadi saya ganti pakai yang ini. Coba kita ganti aja dulu. Siapa tahu fisiknya kelihatannya bagus tapi kadang-kadang bisa dalamnya kering gitu. Tapi misalkan kalau ada alat ukur diukur juga boleh, bisa. Tapi misalkan kalau ragu mending ganti aja, coba diganti, itu nggak ada salahnya kalau mau coba. Kita coba ganti dulu
elko B plusnya 100 UF di 160 volt. Ini udah saya ganti ya. Tadi ini di sini. Kalau habis mengganti elko, sebaiknya diteliti lagi, takutnya PCC ininya kutubnya positif negatifnya kebalik, jadi sebelum dinyalakan diperiksa lagi. Oke, elko sudah saya ganti tadi ya. Nyalakan lagi. Apakah P plus normal atau masih drop? Dan ternyata PCCB plus masih drop, masih sekitar segitu-segitu aja, nggak mau naik. Kalau PCC yang lain dia mengikuti PCCB plus. Ini buat ke PCC vertikal sama TR driver juga drop. Tuh sama tuh. Ya lah, ke PCC yang lainnya misalkan ke IC suara pasti drop. Karena PCCB plusnya juga drop. Oke, sebelum kita ngobrak-ngabrik yang lainnya, kita cek dulu bagian feedback. Di sini kan feedback dari PCCB plus ke sini ya. Pakai R3 ini, R yang 3. R nilainya itu ada 100 kilo, 150 kilo sama 47 kilo. Nah, R yang 3 ini diperiksa juga. Tapi biasanya kebanyakan kalau R ini melar, biasanya PCCB plus akan besar, akan kebesaran. Ini kan kecil. Jadi ada kemungkinan R ini bagus. Jadi di sini kan pakai trimpot juga nih. Ini trimpot buat mengadjust tegangan. Ini buat mengadjust tegangan. Jadi kita akan ganti aja trimpotnya buat pengatur tegangan, buat mengadjust. Ini kan pakai trimpot. Jadi saya akan coba dulu ganti trimpotnya. Takut-takutnya trimpotnya udah error atau gimana gitu. Ini kan semacam potensial sih trimpot itu. Trimpot kakinya 3. Ini nilai ini trimpot. Nilainya itu berapa ya? Ini nilainya 202. 202 itu 2 kilo ya kayaknya ini. 2 kilo. Kalau 202 ya. 2 kilo. Atau 2 kilo, 2 kilo. Coba kita ganti aja. Jadi kalau kebiasaan saya mau di TV apa aja, biasanya kalau masalah trimpot kan ada yang suka pakai trimpot, ada yang udah dipatenkan. Jadi di sini saya akan dipatenkan aja pakai R, nilai R-nya pakai ukuran 1 kilo ohm. Nah, di sini saya udah menyediakan R-nya ini. Nah, ini R 1 kilo ohm dengan kode warnanya itu berarti coklat, hitam, merah, itu 1 kilo. Jadi trimpot yang tadi ini yang kakinya 3 akan saya coba ganti pakai R ukuran 1 kilo. Dilihat aja jalurnya ini. Nah, ini trimpot ya. Ini bekas trimpot tadi kakinya 3 ya. 1 1 2 3 ini kan menyatu sama ini. Nah, jadi kita pasangnya dari sini ke sini pakai R-nya. Pakai R 1 kilo ohm. Ini pakai 1 kilo. Oke, di sini trimpotnya yang tadi yang ini udah saya ganti pakai R 1K 1 kilo ohm. Nah, kita coba lagi. Apakah PCCB plusnya udah normal atau masih drop? Kok nggak nyala ya? Oh, lupa ini tadinya dicopot nih. Cek AC-nya dicopot tadi, lupa. Oke, kita nyalakan lagi sambil dipantau PCCB plusnya apakah udah normal. Nah, di sini PCCB plus udah 111 volt.
Jadi kalau dipatenkan begini PCCB Plus antara 110 sampai 111 volt. Terus PCC yang lainnya coba kita cek ya. Ini PCC ke vertikal 27 volt ada berarti. Terus ini PCC buat apa ini tuh ya? Buat IC suara kayaknya ini mana? Buat tegangan 5 volt sama 8 volt ada 9 volt. Terus ini buat PCC IC suara ada 15 volt. Oke, tegangan udah normal, PCC B plus udah normal. Tuh udah normal 110. Coba kita akan kasih beban. Ini kan tadi bebannya di-cut ya. Ini R ini di-cut. Coba kita sambungin lagi apakah TV bisa nyala atau mudah-mudahan nyalanya normal, nggak ada kendala. Oke, BR ke FBT udah dipasang. Coba kita nyalakan lagi. Apakah PCC tetap normal? Sambil dipantau PCC-nya. PCC B plus stabil di 110 111. Ini cek di kaki FBT ada 110. Terus coba kita cek buat tegangan video 180 volt ada 182 ya. Terus kita cek tegangan screen ada 290 volt. Oke, kemungkinan TV udah nyala kayaknya ini. Coba kita lihat. Dan ternyata ya udah muncul tuh, kelihatan ya di layar monitor itu ada. Oke, jadi coba kita rapikan. Oke, di sini TV udah saya rapihkan kembali. Maksudnya ya udah dirapihkan. Coba kita tes lagi. Apakah bisa nyala normal? Tadi kan lampu standby nyala terus mati, kadang-kadang nyala lagi. Di layar kadang muncul gambar kecil sama redup. Coba sekarang kita nyalakan. Tombol power dipijit. Nah, lampu standby nyala. Terus ini mungkin standby. Coba kita pijit tombol CH. Nah, lampu indikator mati, tandanya start. Nah, layar sekarang kan nyala ya, nyala normal gitu, full kiri kanan atas bawah. Logo tadi udah muncul. Jadi ini kerusakannya ada di ini, trim pot ini rusak tadi, trim potnya rusak.